Di tahun 2026 ini, setelah kita paksa update ke iOS 26.3, apakah iPhone 13 ini masih punya performa yang sama? Atau jangan-jangan update ini malah jadi obat tidur yang bikin performanya sengaja dilambatkan? Di video ini kita bakalan bedah tuntas pengalaman saya memakai iOS 26.3 ini di iPhone 13 selama 1 minggu terakhir. Kita bakalan bahas dari mulai suhunya sampai dengan daya tahan baterainya. Begitu proses update selesai, jujur saya sempat skeptis. Biasanya perangkat yang berumur 4-5 tahun kalau misalkan dikasih update terbaru khususnya di sistem operasi, itu suka melambat teman-teman ya. Tapi surprisingly teman-teman, di iPhone 13 ini impresi awalnya solid. Animasi masuk ke home screen terasa fluid. Nggak ada patah-patah yang berarti. Respons layar pun masih terasa enak banget. Memang di 24 jam pertama, iPhone kamu bakal terasa sedikit lebih hangat dan baterai agak boros ya. Tapi tenang, itu bukan rusak, itu sistem lagi kerja keras melakukan indexing ulang ribuan file dan foto kamu di background. Setelah fase adaptasi itu lewat, baru deh kelihatan aslinya. Dan aslinya, di iOS 26.3 ini terasa seperti rumah yang baru direnovasi ya, lebih rapi dan juga lebih ringan. Chip A15 Bionic ini memang rilis tahun 2021, tapi di 2026 ini dia masih bisa diajak lari teman-teman. Buat aktivitas harian kayak scrolling TikTok berjam-jam, atau pindah-pindah aplikasi semuanya terasa seamless. Bahkan buat multitasking 5-6 aplikasi sekaligus, iPhone 13 ini jarang banget ngalamin force close ya. Buat kalian yang suka edit video ringan di CapCut atau main game kelas menengah, performanya masih sangat solid. Dia nggak secepat iPhone generasi terbaru dalam hal rendering, tapi dia nggak bikin kamu emosi ya karena nunggu lama. Ini bukti kalau optimasi software di iOS 26.3 ini memang difokuskan buat menjaga napas perangkat lama. Salah satu poin yang krusial yaitu tentang suhu. Kita tahu di versi iOS 26 awal-awal banyak user yang komplain kalau misalkan iPhone mereka terasa lebih panas. Di iOS 26.3 ini, Apple sepertinya sudah mengoptimize lebih sesuai lagi di mana manajemen suhunya jauh lebih terkontrol. Saya coba pakai streaming YouTube selama 30 menit nonstop pakai Wi-Fi, suhunya cuma hangat kuku ya. Main game casual setengah jam, ada kenaikan suhu tapi nggak sampai bikin layar meredup otomatis karena kepanasan. Ini penting banget karena kalau suhu terjaga, performa nggak bakal turun atau throttling. Jadi buat kalian yang sering pakai iPhone di luar ruangan, update kali ini bisa dibilang aman untuk urusan thermal. Sekarang kalau misalkan ada yang tanya baterainya boros atau enggak, ya jawabannya tergantung kondisi fisik baterai kamu ya. Kalau baterai health kamu masih di atas 85%, iOS 26.3 ini nggak akan bikin perbedaan yang drastis. Screen on time yang saya dapat masih mirip-mirip dengan versi sebelumnya. Tapi kalau battery health kamu sudah di bawah 80% atau sudah muncul servis, ya jangan salahkan update-nya kalau baterai cepat habis. Justru di versi ini, Apple memperbaiki standby drain, jadi kalau HP ditinggal tidur, berkurangnya cuma 1-2% aja. Nggak yang tiba-tiba hilang 10% pas bangun pagi. Versi 26.3 ini jauh lebih stabil dibanding versi awal yang bikin kita harus selalu dekat dengan colokan. Kalau kita bahas di sektor kamera memang nggak ada update terbaru ya, tapi kalau misalkan saya rasakan ini jauh lebih stabil teman-teman. Buka aplikasi kamera sekarang terasa lebih instan. Kadang kita mau ambil momen cepat, kameranya freeze. Di iOS 26.3 ini itu jarang banget kejadian. Hasil fotonya memang tetap konsisten dengan warna natural khas iPhone 13. Selain itu, bug-bug kecil kayak keyboard yang kadang delay atau notifikasi yang telat masuk sudah dibersihkan di sini. Koneksi Bluetooth ke tvOS juga terasa lebih stabil ya. Dan yang paling penting, patch keamanan. Di zaman sekarang, celah keamanan itu bahaya banget buat aplikasi, khususnya di aplikasi bank kita teman-teman ya. Update ini menutup lubang-lubang itu, jadi kamu bisa pakai HP dengan perasaan lebih tenang. Di iOS 26.3 ini, Apple nggak cuma update sistem operasinya aja teman-teman, tapi dia update juga firmware di modemnya ya. Artinya apa? Apple mencoba memperbaiki cara iPhone 13 kita menangkap sinyal 5G atau Wi-Fi. Firmware modem itu ibarat penerjemah antara hardware iPhone 13 kamu dengan tower sinyal seluler atau router Wi-Fi di rumah. 2026 ini teknologi jaringan sudah berkembang jauh dibanding 2021 saat HP ini rilis. Frekuensi 5G makin padat dan protokol Wi-Fi pun makin kompleks. Di iOS 26.3 ini saya merasakan perubahan krusial, terutama pada stabilitas sinyal di area blind spot ya. Dulu kalau misalkan di titik-titik rumah yang sinyalnya cuma 1-2 bar, iPhone ini sering banget bingung harus pakai 5G atau turun ke 4G. Efeknya HP jadi panas karena modem kesan dipaksa nyaris sinyal. Dan ujung-ujungnya baterai jadi lebih boros teman-teman.
Tapi setelah update ini, perpindahan atau handover antar jaringannya terasa jauh lebih smooth. Jadi buat kalian yang hobi main game online kompetitif, koneksinya bakal terasa jauh lebih stabil. Menariknya lagi, updatean ini membawa efisiensi daya di chip jaringannya. Saya merasa suhu HP saat dipakai seluler data terasa lebih adem dibanding sebelumnya, yang membuktikan kalau optimasi firmware ini berhasil bikin chip modem bekerja lebih cerdas. Hal ini juga berdampak pada urusan Wi-Fi dan Bluetooth ya. Sekarang kalau saya baru sampai rumah, iPhone ini lebih cepat nyantol ke Wi-Fi. Dan proses pairing ke TWS pun terasa jauh lebih instan. Selain urusan sinyal, ada satu perbaikan di bawah radar nih yang jujur bikin saya lega banget, yaitu manajemen storage ya. Pernah nggak kalian ngalamin momen aneh nih, di mana kalian udah hapus ribuan foto di galeri, folder recent delete juga udah dikosongkan, tapi pas cek storage, ukurannya tetap bengkak. Seolah-olah memorinya nggak berkurang sama sekali ya. Nah, fenomena ini disebut dengan ghost storage atau data sistem yang membengkak. Ini sering banget jadi penyakit di versi-versi sebelumnya. Kita udah capek-capek bersih-bersih file, tapi sistemnya kayak nggak mau update status kapasitas memorinya. Kabar baiknya, di iOS 26.3 ini sudah diperbaiki dan saya nggak nemu lagi kasus ngebug seperti itu. Sekarang sistemnya jauh lebih responsif dan akurat dalam membaca sisa memori. Begitu file dihapus, kalkulasi di iPhone Storage langsung sinkron secara normal. Ini penting banget buat kita sebagai pengguna iPhone 13, apalagi kita yang memakai varian yang 128GB. Jadi buat kalian yang kemarin-kemarin sempat mau factory reset iPhone-nya, ya cuma gara-gara storage-nya penuh nggak jelas, coba update dulu ke versi 26.3 ini teman-teman ya. Rasanya Apple benar-benar berbenah rumah di versi 26.3 ini. Memastikan pondasi komunikasi dan manajemen datanya kembali ke performa terbaiknya. Apple juga sekarang udah membuka diri teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat di menu general, kemudian settings, kemudian transfer or reset iPhone, nanti ada menu baru yaitu transfer to Android. Ini bagus banget sih, Apple akhirnya bikin fitur migrasi data antar platform jadi jauh lebih manusiawi. Kita nggak perlu lagi pakai aplikasi pihak ketiga yang ribet atau lewat komputer. Cukup dekatkan iPhone kamu ke perangkat Android baru, scan QR code, dan foto, pesan, kontak, bahkan sampai struktur home screen dan eSIM kamu bisa dipindah dengan sangat mulus. Memang fitur ini mungkin nggak kepakai buat kalian yang setia sama iPhone ya, tapi buat yang mau selingkuh ke Android atau sekedar mau pindah data ke HP cadangan, fitur ini kerasa seamless banget. Kemudian Apple juga memberikan dukungannya full terhadap Android Smartwatch. Ya, kalian gak salah dengar ya, di iOS 26.3 ini, Apple akhirnya memberikan dukungan notifikasi yang jauh lebih stabil dan menyeluruh untuk jam tangan pintar non-Apple. Dulu pakai Galaxy Watch atau Pixel Watch, bahkan Huawei Watch, di iPhone itu rasanya kayak warga kelas 2. Notifikasi sering telat atau malah nggak muncul sama sekali. Tapi sekarang, sinkronisasinya jauh lebih instan. Notifikasi WhatsApp, email, sampai call alert, semuanya masuk secara real time. Memang sih belum seintegrasi Apple Watch ya, yang bisa balas pesan secara kompleks. Tapi untuk sekedar baca notifikasi dan kontrol musik, pengalamannya sekarang sudah sangat layak. Ini langkah yang sangat cerdas dari Apple. Mereka tahu pengguna iPhone 13 ini orangnya praktis ya. Kita pengen kebebasan buat milih aksesoris atau bahkan pindah platform tanpa terasa disandra oleh sistem. Oh iya, ada satu detail kecil ya, tapi penting banget buat kalian yang suka gonta-ganti tampilan HP. Di iOS 26.3 ini, Apple kayaknya lagi dengerin keluhan kita ya soal menu wallpaper yang dulunya agak berantakan. Sekarang, kalau kalian masuk ke settings, wallpaper, kemudian add new wallpaper, kalian bakal lihat perubahan navigasi yang lebih rapi. Apple akhirnya memisahkan kategori weather dan planet secara lebih tegas. Dulu kan kesannya nyampur ya, sekarang dibuatkan sekat yang lebih jelas. Kenapa ini penting? Karena di iPhone 13, dynamic wallpaper kayak cuaca atau rotasi planet bumi itu sebenarnya cukup makan resource dan baterai ya. Dengan pemisahan ini, Apple nggak cuma ngerapihin tampilan, tapi sepertinya juga mengoptimalkan gimana sistem ngerender animasi cuaca secara real time di lock screen. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 13 ini masih enak di iOS 26.3 ini? Jawaban jujur saya sangat masih teman-teman ya, enak banget. Dia nggak kerasa dipaksa tua. Apple berhasil bikin update yang fungsinya bukan cuma nambah fitur, tapi merapikan apa yang sudah ada. Selama memori kamu nggak penuh-penuh banget, iPhone 13 ini masih sangat relevan buat nemenin kamu 1-2 tahun ke depan.
Tapi itu menurut pendapat saya. Sekarang saya mau dengar dari kalian teman-teman. Gimana nih pengalaman iPhone 13 kalian setelah diupdate? Ada yang malah jadi makin kencang atau ada yang merasa nemu bug aneh? Coba tulis di kolom komentar bawah ya. Kalau video ini ngebantu buat kalian mutusin mau update ke iOS terbaru atau enggak, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman kamu ya. Oke, saya pamit. Sampai ketemu di video berikutnya.